Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Ra di konten Sisi Magis. Sesuai dengan janji Mas Ra dengan episode sebelumnya, bahwasanya Mas Ra akan menguji kemampuan dari pusaka Soto Lanang, yang mana waktu itu kita dapatkan saat berada di Gunung Pucangan, Jombang, Jawa Timur, sedulur-sedulur. Nah, apabila sedulur-sedulur sebelumnya belum melihat bagaimana caranya atau bagaimana mendapatkan pusaka Soto Lanang itu, silakan dilihat di link di atas saat Mas Ra dan sedulur-sedulur Mas Ra prosesi perwujudan pengambilan dari pusaka Soto Lanang tersebut. Saat ini Mas Ra juga ditemani oleh sedulur Mas Ra untuk menguji khasiat atau keutamaan dari pusaka Soto Lanang. Namun perlu digarisbawahi sedulur-sedulur, itu semua terjadi tetap karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti bagaimana cara menguji dari pusaka Soto Lanang. Di sini sedulur, rekan-rekan Mas Ra sudah menyiapkan air di dalam timba. Sekarang tinggal air tersebut sebagai ujian. Jadi gini, pusaka Soto Lanang itu tata cara untuk mengetahui keabsahannya ya. Jadi saya tidak bisa ngomong itu keasliannya, tapi keabsahan dari pusaka Soto Lanang tersebut, bila dia dimasukkan ke dalam air di tempat apapun, dia itu posisinya melayang. Yang dikatakan melayang di sini tuh tidak mengapung, tidak tenggelam, tapi melayang berdiri. Nah, untuk itu Mas Ra dengan sedulur-sedulur yang ada di sini akan menguji khasiat apa yang kami dapat kemarin di Gunung Pucangan, Jombang, Jawa Timur. Monggo Mbak Eka, Mas Anto sama Mas Dimasnya. Juga membawa sapu lidi yang mana bisa dibuat pembanding apakah yang kami dapatkan di Gunung Pucangan, Jawa Timur. Ya, langsung dimasukkan. terserah, monggo. Kalau menurut Mbak Eka, sebetulnya ini tuh harus ada baca-bacaan atau tidak? Oh, langsung. Nah, ini sedulur, Mbak Eka mewakili kami akan memasukkan pusaka Soto Lanang beserta sapu soto yang lainnya. Ya, jadi di sini kan nggak ada yang berbeda dari wujudnya, juga sama. Yang manakah Soto Lanang yang kita dapat di Gunung Pucangan? Sedulur-sedulur, jadi di sini sudah memperlihatkan sapu lidi yang tadi dipotong yang sama
bos gitu, bos gitu, akhirnya ini monggo biar sedulur-sedulur yang ada di seluruh dunia ini, khususnya Nusantara ini, memahami betul arti dari soto larang. Nah ini sedulur ya, monggo Mas Anto juga mencobanya bareng-bareng. Nah ini ya sedulur ya, dikatakan ini adalah pusaka soto lanang. Asal muasalnya terjadi kejadian Telogo Sarangan dengan Telogo Ngebel di Ponorogo. Ini adalah salah satu waktu itu dipegang oleh seorang anak yang mencari ayahandanya atas pesan dari ibundanya yang telah meninggal dunia, bahwasanya anak ini harus menemui sosok ayahnya. Sehingga saat itu si anak berangkatlah yang bernama Baruk Linting ya sedulur ya. Setelah itu dia berangkat, sudah ketemu dengan ayahandanya. Ternyata ayahandanya tidak mengakui keberadaan dia sebagai anaknya. Karena anak ini merasa kecewa, marah dan sebagainya, dia memohon kepada Allah untuk memberikan pelajaran bagi ayah dan orang-orang yang ada di kampung itu. Akhirnya Allah menurunkan azab melalui Baruk Linting ini dengan jalan apa? Dia menancapkan ini pusaka soto lanang ini ke tanah. Akhirnya dia memohon agar datanglah para penduduk sekitar kampung itu. Dia mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menarik atau melepas soto lanang ini dari tanah itu, apapun yang diminta akan disegerakan dipenuhi oleh Baruk Linting. Satu persatu penduduk kampung tersebut mencoba, alhasil tidak ada yang sukses dulu. Akhirnya Baruk Linting sendirilah yang menarik soto lanang ini yang tertancap ke tanah. Alhasil apa yang terjadi? Azab Allah terjadi sedulur. Keluarlah air yang awalnya sedikit menjadi air bah dari dalam tanah tersebut. Akhirnya menggenangi, menenggelamkan kampung tersebut, sehingga kita tahu adanya Telogo Sarangan ataupun Telogo Ngebel. Itu sekilas dari asal muasal soto lanang. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari sedulur yang menonton, apakah khasiat dari soto lanang ini? Satu, dia bisa digunakan untuk tameng, perisai, atau pelindung pagar badan, pagar tanah tempat soto lanang ini berada, sehingga adanya serangan apapun baik dari unsur-unsur gaib semacam santet, teluh, sihir dan sebagainya tidak akan bisa masuk ke dalam lokasi yang adanya pusaka soto lanang. Kedua, barang-barang halus, yang jelas bukan tepung ya sedulur ya, sama-sama halus tapi beda porsi ya. Jadi barang-barang halus di sini sejenis jin, syaiton dan sebagainya itu pun tidak berani untuk mendekati lokasi atau tanah atau tempat yang ada soto lanang ini. Ketiga, soto lanang ini bisa digunakan untuk kendaraan bagi para kekasih-kekasih Allah yang biasa disebut wali-wali Allah. Jadi ini juga merupakan sebuah kendaraan. Dan setiap soto lanang ini selalu jadi
untuk melihat atau pingin penasaran ya dengan adanya sederhana ini, kita ikuti kelanjutan dari konten ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar perkembangan konten kami ini bisa memenuhi keinginan dari sedulur-sedulur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.